Baik, Pak. Bentar. Kemarin sudah dibaca belum itunya yang saya kirim? Materi tadi siang, kemarin siang ya saya kirim itu. Ada yang sudah baca? Halo? Mesti. Gimana, ada yang sudah baca? Teman-teman? Membaca sebagian, Pak. Bagian. Mbak Dea, sudah baca Mbak Dea? Dea siapa itu tadi? Tadi yang sudah baca silakan untuk mengawali perkuliahan ini. Diawali dengan bagaimana hasil review bacaannya. Saya persilakan. Siapa tadi? Silakan Mbak Syakira. Bacaan aja nggak apa-apa. Memilih salah satunya aja. Oke, nggak ada. Kalau ada saya kasih nilai poin plus ya, poin plus. Poin plus hasil review bacaannya saja. Jadi semester 1 itu harus diawali harus dibiasakan untuk membaca, terus habis itu mereview. Mereview itu intinya adalah yang pertama, tulisan itu membahas apa sih? Bahasan atau tema utama atau big picture yang dibahas dalam tulisan tersebut itu apa sih? Yang kedua adalah bagaimana dia mau menjelaskan tentang atas sesuatu yang ingin dia cari. Terus habis itu ngomong tentang pembahasan substansinya itu apa sih, baru ngomong tentang apa yang dia temukan. Jadi cara membaca itu seperti itu kawan-kawan. Jadi misalkan saya kasih bacaan tentang tulisan artikel jurnal, nah itu dibaca. Reviewnya cuma review dari bacaan itu cuma yang pertama adalah kalian harus tahu kira-kira yang diomongkan atau yang di substansi yang dibicarakan dalam tulisan tersebut itu apa. Terus yang kedua adalah tadi yang sudah saya bilang, usaha apa yang dilakukan oleh penulis dalam dalam mengulas tentang tema tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana pembahasan, baru keempat baru kesimpulan. Seperti itu teman-teman. Kalau ingin membaca dengan cerdik, ya dengan cerdik. Salah satunya memang dalam membaca itu dalam membaca tersebut itu memang kalau sudah terbiasa membaca tersebut, saya yakin nggak harus membaca satu persatu, itu nggak harus. Kalau sudah terbiasa membaca ya udah tinggal baca latar belakang, terus habis itu kerangka konsepnya, terus pembahasan, terus habis itu kesimpulan. Oke. Mbak Irma Indriani hadir? Oke, Mbak Irma. Mo Ahmad Royhan Asyafiq hadir, Pak. Hadir. Afi Tiara hadir. Afi Tiara hadir. Sania Fitri Alin Putri. Afi Tiara hadir ya? Enggak ada. Afi Tiara enggak ada. Hadir? Enggak ada ya?
Sania Fitrialin Putri. Hadir Bapak. Hadir. Dita Aprilia. Dita Aprilia. Hadir. Ada Pak, tapi mahasiswa difabel Pak. Oh, oke. Kita difabel ya. Isti Anuro Hadistiani. Enggak ada. Aulia Mutmainah. Hadir Pak. Aulia Mutmainah. Oke. Hadir. Syakira Fitriana. Itu Syakira. Halo Syakira. Itu Syakira Fitriana tuh S itu. Syakira siapa? Alvin Maulana Ilman. Hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Rifta Jamila, Humairah Nugraha. Rifta. Enggak ada. Fikri Samdanada Atmaja. Hadir Pak. Oke, hadir. Hesti Rohimah. Hesti Rohimah. Enggak ada jawaban. Hesti hadir Pak. Oh, Hesti hadir. Diah Ulam Hadir Angelina. Pak, hadir. Oke. Abinas Maulana. Hadir Pak. Oke. Farid Hamam Kailiana. Hadir Pak. Farid Hamam. Oke. Amalia. Hadir Pak. Oke. Faiz Zulfa. Hadir Pak. Faiz Zulfa itu. Hadir. Oh, perempuan ya. Ya, Oh, tak kirain laki-laki. Ajeng Sekar Cahyani. Hadir Pak. Oke. Dei Monti Sporty. Hadir Pak. Nurul Fajah Lailahiyah. Lailiyah. Nurul Fajah Lailiyah. Fajar hadir. Bapak. Oke. Ya, Fajar hadir Bapak. Soalnya lagi vaksin di sana rame. Fajar Arya hadir. Dan di sana lagi rame. Arya Putra. Hadir Pak. Oke. Dinda Fania. Maheswari. Hadir Pak. Dinda Fania Maheswari. Hadir ya. Maheswari. Itu nama anak saya ini. Yonga hadir. Taj Kwena. Hadir. Kwena. Hadir Pak, mahasiswa di. Oke. Haidar. Al-Haq. Ya sekali ya kasih ternyata ya. Haidar Al-Haq kosong. Risayanti. Nggak ada jawaban. Hadir, Pak. Kosong. Bagus. Pak hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Aibah. Hadir Pak. Faiz Nur Hailal. Itu Pak Faiz Nurhailal masih beli paketan katanya. Oh, Beli gitu. kuota. Iya. Kita tulis. Nanti tak gabungnya tulis. agak telat. Oke, tak tulis beli kuota. Muhammad Nur Fuadi. Muhammad Nur Fuadi. Kosong. Revi hadir. Tadi saya lihat Revi tadi. Ya, hadir ya Revi ya. Revi. Hadir, Pak. Oke. Nala Najma. Hadir Pak. Oke. Aulia Isna. Itu Pak agak telat soalnya masih vaksin. Vaksin. Oke, Iya. tulis lain-lain. Himayatul
Biar juga. Ayatul Ilmi. Hadir, Pak. Oke. Naufal Tahtiar Rizki. Kosong. Zainul Arfan Anwar. Pak Novel hadir, Pak. Oke. Zainul Anwar. Hadir. Baidoun Nadir. Hadir, Pak. Oke. Sahuda Artian. Sauda Artian. Halo? Kosong. Apa NIP ini yang saya cari ini. NIP 2110 NIM 211070300160 itu atas nama siapa ya? Bagus Faisal, Pak. Oh, Bagus Faisal. Oke. Ini soalnya di absen saya nggak keluar nama, cuma keluar alamat emailnya. Coba nanti hubungi saya ya, Mas ya. Ya, Pak, siap. Ini keluarnya tidak tulis nama tapi ada bagusfaisal@gmail.com, bagusfaisal@gmail.com, bagusfaisalmahindra, bagusfaisal@gmail.com, tulisannya namanya kok Gmail itu. Oke, yang terakhir Bintang Satria Arya Wijaya. Hadir, Pak. Bintang? Oke, sip. Pak Riefta hadir, Pak. Siapa? Riefta. Oh, udah, Riefta. Nomor 9. Oke. Riefta nomor 9 itu Alfie Hilman. Nomor 10. Nomor 10. Sudah. Untuk Afi Tiara Oki Herawati hadir, Pak. Namun tadi itu sinyalnya putus-putus katanya. Siapa? Afi Tiara Oki Herawati. Iya, katanya namanya Afi soalnya, tapi nggak hilang lagi. Iya, putus-putus katanya, Pak. Oke. Haidar juga, Pak. Iya, Apa Haidar ini? baru masuk, Pak. Pak Risayanti hadir, Pak. Siapa? Risayanti. Haidar hadir. Siapa lagi? Dinda Fania juga, Pak. Tadi katanya sinyalnya putus-putus. Siapa? Dinda Fania Maheswari. Oh, anak saya nih. Paul. Ini Maheswari itu loh namamu itu. Kamu punya kembaran nama 2. Iya. Baik teman-teman, mari kita mulai ya. Kalau yang kemarin-kemarin saya anggap masuk semua. Tapi pertemuan berikutnya saya akan coba nanti tertib ya. Saya berharap nanti kalian ketika sudah nanti siang saya akan share share materi guide kuliah kita ke depan. Jadi nanti per materi saya ini karena 41, saya akan bagi menjadi kira-kira berapa kelompok ya? Ada kira-kira 10 kelompok. Jadi kira-kira 10 kelompok. Jadi tugas kalian kelompok itu adalah melakukan review saja. Melakukan review. Jadi misalkan satu item materi itu kira-kira Anda harus mereview, nanti Anda cari jurnal sendiri minimal itu 2 jurnal Anda review. Jadi Anda kelompoknya itu tugasnya ya mereview 2 tulisan. Nah, caranya mencari jurnal begini kawan-kawan. Jadi misalkan nanti materinya itu judulnya ini, silahkan Anda klik di Google atau klik di IP atau klik di Moraref terus habis itu klik judul. Nah, saya yakin nanti akan keluar banyak artikel tulisan itu. Banyak tulisan yang akan keluar.
Nah, Anda download kira-kira nanti pilih 2 minimal 2 ya, minimal 2. Biasanya nek minimal itu mesti ya dijupuk minimal ya teman-teman iki. Orang kelihatannya nggak mungkin maksimalnya ya Mas ya enggak ya. Tapi yang diambil adalah minimalnya. Jadi minimal 2 itu nanti direview, dikerjakan bersama kelompok. Satu kelompok itu kemungkinan minimal 3 orang. Itu ya. Itu saja apa tugas kelompoknya nanti saya akan bagi, misalkan nanti kelompoknya silakan Anda bagi sendiri. Nanti saya akan di grup itu nanti saya akan share materi ini kelompok 1 bla 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 namanya, silahkan Anda isi sendiri. Jadi ada 41 mahasiswa. Saya berharap nanti tugas kelompok ini akan memberikan hasil review. Hasil review nanti dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk tulisan. Jadi dalam bentuk tulisan hasil reviewnya tadi. Hasil review intinya adalah kira-kira dari 2 bacaan tersebut ini kamu akan mendapatkan apa. Nanti saya akan kasih contoh hasil reviewnya. Saya kasih contoh penggarapannya. Contoh misalkan review dari buku ini dari artikel ini 2 artikel. Pokoknya minimal 2 artikel karena masih semester 1, minimal 2 artikel. Semuanya paling membaca cukup 10 menit ya. Ya seperti yang saya share kemarin itu adalah hasil silakan dibaca terus hasil reviewnya apa. Oke teman-teman. Sekarang pembahasan tentang bagaimana dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia. Oke, karena kamu baru masuk Imaya, saya tanya Mbak Imaya, kamu sudah baca belum 2 artikel tersebut? Atau salah 1 artikel? Belum. Oke. Yang sudah baca silakan ada belum ya? Baca 1 artikel saja. Silakan. Yang sudah baca. Yoga belum Yoga? Sedikit. Terus sedikit yang aktif sih. Oke. Kan Yoga. Saya sebagai pemantau. Kalau dari review saya, ini jurnal tentang pendekatan perguruan tinggi, pendekatan studi Islam di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu mengumpulkan gimana ya Pak? Mengumpulkan pendekatan dari beberapa perguruan tinggi di dunia. Itu ada contoh dari Timur Tengah itu pendekatannya menekan normatif dan ideologis terhadap Islam. Terus di Timur itu bertolak belakang bahwa Islam itu sebagai agama wahyu. Sedangkan di Indonesia itu ada 2 kecenderungan. Yang pertama itu bersifat normatif, lebih historis, sosial, dan ya. Terus kalau kecenderungan yang kedua itu orientasi keilmuan yang lebih luas. Itu jadi penguasaan materinya itu lebih luas lagi kalau di Indonesia. Oke. Ya enggak? Pertanyaannya ya enggak? Kamu kan sudah ikut Sospem kemarin ya? Iya Pak. Oke. Ikut Sospem ya kemarin ya? Iya Pak, ikut Pak. Oke. Kira-kira di UIN Sunan Kalijaga itu kayak apa? Di UIN ikut Arab kah, Timur kah, atau Indonesia yang pakai yang pakai pendekatan yang mana kah? Atau pakai itu? Kalau di UIN itu
lebih ke historis, Pak. Historis itu ntar Waktu- historis Iya, Pak. Kemudian kalau di waktu di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu lebih lain dari pengalaman sejarah gitu, Pak. Dari histori yang udah ada. Oke teman-teman, terima kasih Mas Yoga, keren apa reviewnya keren. Ya keren karena belum ada yang ini, belum ada yang presentasi reviewnya. Jadi kamu sendiri makanya saya juga keren. Nanti kalau ada pembanding ya keren juga lah ya. Mbak Risa hadir. Halo Mbak Risa atau Mbak Risa atau ya Mbak siapa lagi yang lain ini? Siapa? Mbak Dia, monggo Mbak Dia. Iya. Oke, Jadi Mbak Dia. menurut yang materi dikirim Bapak itu saya melihat materi tentang pendekatan studi Islam. Nah, di antaranya yang pertama konvensional, pendekatan filosofis, pendekatan teologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan historis. Itu kira-kira yang menurut sampean yang cocok yang dalam melakukan studi Islam menurut sampean loh. Menurut saya yang cocok dengan studi Islam itu pendekatan konvensional, karena pendekatan konvensional adalah pendekatan yang umumnya biasa digunakan dalam memahami agama dan keagamaan. Berarti masih bersifat konvensional, lebih apa? Pendekatan konvensional itu lebih ini ya, lebih yang bersifat normatif ya. Benar nggak Pak Dea? Pendekatan konvensional ini bersifat normatif ya lah, masih menggunakan kaidah-kaidah hukum, terus teologis, doktrinasi gitu. Iya Pak. Oke, terima kasih Dea. Dan pendekatan ini nanti akan muncul di mata kuliah berikutnya loh. Bukan mata kuliah, di materi berikutnya yang nanti akan Anda presentasikan. Oke. Ini studi Islam, pendekatan studi Islam. Oke, yang lain selain Mbak Dia, saya perlu 2 lagi untuk memberikan reviewnya dari bacaannya. Saya Bapak. Tapi Oke, silakan San ya. Ya, tapi saya membacanya yang satunya Pak, yang jurnal. Ya. Terima kasih Bapak. Sebelumnya akan mereview jurnal yang satunya yaitu tentang definisi studi Islam, bahwa banyak sekali perspektif tentang studi Islam. Nah, secara etimologi studi Islam dalam kamus studi dalam bahasa Arab disebut ta'allama ya ta'allamu, tadawala ya tadawalu, darasa ya darusu, terus ya lainnya. Terus menurut bahasa, kata studi Islam berasal dari bahasa Inggris, yaitu studi yang berarti mengkaji material, penelitian, dan melanjutkan. Nah, di sini banyak yang mendefinisikan tentang studi Islam. Salah satunya itu Setiman dan Hatta mendefinisikan bahwa studi Islam adalah perpaduan antara pendidikan masjid yang bersifat religius dan pendidikan umum yang inklusif, kritis, sosiologis, historis, serta filosofis. Nah, ada juga H.M. Arifin, yaitu studi Islam adalah proses pendidikan yang didasari pada nilai-nilai filosofis berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, terus ada juga Ahmad Tafsir yang mendefinisikan studi Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam namun disanggah oleh
Mukti Ali, yaitu seorang pemikir intelektual perguruan tinggi agama Islam. Beliau mendefinisikan bahwa studi Islam adalah cara memahami agama, terutama Islam dengan rasional, objektif, sistematis, dan holistik, baik dipandang dari sudut ajaran, sejarah, maupun peradaban. Oke. Nah, terus dari perdebatan yang dilakukan oleh para ahli tersebut, kemudian penulis berusaha memetakan definisi mengenai studi Islam melalui pendekatan cara pengajaran yang dilakukan terbagi menjadi 3 istilah definisi, yaitu belajar, pengajian, serta studi Islam. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Sani. Ya. Oke, saya perlu satu lagi. Mbak Sani. Saya perlu satu lagi yang mau, silakan. Nanti sebelum kita bahas. Oke, silakan. Ini gambar apa ada? Satu saja, satu orang lagi. Tadi sudah Mas Yongga, Mbak Dea, Mbak Sania. Terus siapa lagi kira-kira yang mau? Oke, saya coba tunjuk Faiz Zulfa Sultana. Faiz Zulfa Sultana. Enggak enaknya kuliah daring gini ya. Kalau kuliah offline itu langsung, kamu tunjuk, itu langsung kelihatan. Nah gini, aku kuliah daring itu sembunyinya banyak ya. Oke. Kalau nggak ada, saya akan coba jelaskan. Bukan mencoba jelaskan, kita akan coba untuk paparkan tentang bagaimana paradigma studi Islam di perguruan tinggi khususnya di Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, dua artikel ini adalah merupakan sebuah 2 pengantar yang nanti akan kita bahas sampai akhir. Kalau artikel saya yang dulu itu adalah, yang tulisan saya itu adalah sebagai sebuah pengantar bagaimana kita memandang studi Islam dalam perspektif komunikasi. Jadi banyak problematika yang terjadi dalam melakukan sebuah studi Islam. Ada pertarungan 2 paradigma. Yang pertama adalah dari paradigma internal sendiri, yaitu sebagai seorang akademisi Islam. Yang kedua adalah ada juga paradigma dari orang selain di luar Islam yang meneliti tentang Islam. Maka terjadi saling kecurigaan, dari rasa kecurigaan itulah terjadi sebuah penyikapan tentang objek dan tidak sebuah karya tulisan studi Islam. Maka sampai sekarang pun masih bertahan seperti itu. Kalau di tulisan saya kemarin seperti itu, masih sampai sekarang pun masih berkutat tentang konflik pro dan kontra tentang tentang orang dalam dan orang luar. Itu. Maka yang terjadi dalam perspektif komunikasi, sehingga seharusnya satu dalam melakukan sebuah studi Islam itu ada sebuah proses negosiasi dan diskusi. Tidak bisa melakukan studi Islam itu hanya dilakukan oleh seorang peneliti yang berasal dari luar Islam atau dengan ideologi yang berbeda, tapi dia harus berkolaborasi dengan orang dari agama Islam itu sendiri, biar tidak ada bias ideologis yang dilakukan oleh para orientalis misalkan, yang mengkaji Islam layaknya seperti kajian-kajian agama Kristen dan sebagainya, yang masih menonjolkan bahwa agama Kristen adalah agama yang sesungguhnya dibanding dengan Islam. Ini kaum peneliti orientalis dari Yunani dan Barat.
yang masih bersekutu bahwa mereka menganggap bahwa kerajaan Inggris, kerajaan atau Kristen itu adalah agama yang paling benar. Begitupun juga bahwa tulisan mereka adalah mendesain, sehingga yang terjadi adalah bahwa penelitian ini dilakukan dalam studi Islam itu bersifat subjektif sehingga saling kecurigaan. Maka ada itu dalam melihat studi Islam, kita coba untuk menarik dengan perspektif komunikasi yang intinya adalah tidak ada salah persepsi, kita harus saling yakini, hanya ada diskusi dalam memahami sebuah studi Islam. Maka dalam melihat studi Islam tidak bisa dilihat dari sudut pandang. Ada yang melihat dari sudut pandang yang terlalu nyata dengan kerangka ideologis orientalis, atau dengan sudut pandang fikih atau teologis, tanpa memberikan kesempatan untuk perspektif yang lain dari Islam itu sendiri. Seperti itu kawan-kawan kalau di tulisan saya. Yang kedua ini mencoba juga untuk melihat atau memaparkan, misalkan tulisannya siapa ini. Yang pertama Aprilia Kurniasi. Ini coba memetakan tentang pendekatan studi Islam yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di dunia. Ada yang dari Arab, ada yang dari Eropa, ada yang dari Indonesia dan sebagainya. Ini adalah sebuah upaya melakukan sebuah upaya literasi komparatif. Jadi literasi komparatif itu membandingkan sehingga muncul klasifikasi, ada beberapa pendekatan yang dilakukan studi Islam. Tentunya sebuah perang besar antara pendekatan. Dan ini nanti juga akan menyisihkan sebuah pertanyaan dari beberapa perspektif. Mungkin satu perspektif akan menganggap bahwa apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar objektif atau subjektif. Objektivitas dan subjektivitas ini akan berpengaruh kebenaran dari hasil. Dalam pandangan antropologis juga ada. Kalau di Indonesia kita jarang melihat perspektif antropologis, tapi di UIN Sunan Kalijaga ini banyak ilmuwan UIN Sunan Kalijaga, misalkan kayak Abdullah, seperti Prof. Nur Haidi Hasan, terus habis itu seperti Prof. Nur Ikhwan, terus habis itu seperti Prof. Safaatun dan sebagainya. Ini selalu melakukan studi Islam dengan perspektif yang berbeda-beda. Jadi melakukan studi Islam tadi dengan perspektif yang berbeda-beda. Misalkan Pak Nur Haidi itu selalu memaparkan dalam memahami agama, dia selalu sering menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologi. Begitu juga dalam melihat studi Islam, dia selalu menggunakan pendekatan kadang psikologis, kadang juga antropologis. Tapi kalau Prof. Amin ini lebih monoperspektif, lebih poliperspektif. Dia melihat Islam itu bisa dilihat. Makanya sekarang banyak sekali Prof. Amin lebih sekarang Prof. Amin itu lebih ke saintek ini, bagaimana sains tek itu membuktikan Islam itu mempelajari Islam dalam perspektif sains dan teknologi itu. Banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang juga menelurkan banyak pendapat, misalkan kalau dalam perspektif komunikasi itu kan ada di Perancis itu ada namanya Roland Barthes dan Carlos Ferdinand de Saussure dan sebagainya. Mereka